Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Pada pertemuan terakhir kemarin, saat berbuka puasa, saya sudah menyampaikan resep bagaimana bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, seorang waliullah, walinya wali, rajanya wali, yang mendapatkan 3 kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Qutub, Al-Ghaud, dan Sultanul Aulia. Karena sepanjang hidupnya, sejak akil balik sampai menjelang wafatnya, setiap tahun, setiap bulan Ramadan selalu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Resepnya ada 10 amalan. Tesi kalingan boten Bapak Ibu? Oh lali nggih. 10 amalan. 9 berupa perintah, 1 larangan. Mulai kalingan. Urutannya Bapak Ibu: istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah. Ini perintahnya. Yang 1, tinggalkan maksiat. Abot pundi Bapak Ibu melakukan kebaikan dengan meninggalkan maksiat? Ini janjane kan sama Bapak Ibu dengan yang Allah sebutkan di dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang diperintahkan untuk keluar mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi landasannya iman Bapak Ibu. Termasuk kita berpuasa, bukankah kita karena beriman? Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diperintahkan untuk melakukan siam. Jadi iman sebagai landasan untuk melaksanakan 2 tugas besar, amal ma'ruf, nahi mungkar. Makanya di pemilu yang dulu saya senang ada partai yang tujuannya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, amal ma'ruf, nahi mungkar. Dulu ya, namanya Partai PAN, Partai Amal Ma'ruf Nahi Mungkar, kan disingkat PAN. Dulu, nah sekarang cuma joget-joget kok. Pan, tidurnya di pan. Ya udah, besok saya tak bikin partai sendiri. Pensiun 3 tahun, nah tak bikin partai, tak nyalek Bapak Ibu. Ini mboten janji
Nek ora sida nyalek nyulek mangke. Dua tugas besar ini, yang satu mencegah kemungkaran, yang satu menegakkan kebaikan. Sama-sama berat sebenarnya Bapak Ibu, bukan terlihat pada poin-poinnya, tapi pada belahan tugasnya yang sama-sama berat. Bahkan kesannya Bapak Ibu, kalau kita ditanya orang yang benar-benar membutuhkan rahmat sebenarnya orang yang selalu berbuat baik apa yang selalu berbuat maksiat? Angel loh. Sekarang begini, orang yang menyesal dalam berbuat itu sering dilakukan oleh orang yang suka beribadah apa yang suka maksiat? Yang suka maksiat itu malah sering menyesal. Ya Allah, kenapa aku main judi, kenapa zina, kenapa mencuri? Kan sering getun ya, sering sambat, sering mengeluh, sering taubat lah gitu, insaf. Gak ada orang, ya Allah kenapa aku rajin sholat, ya Allah, mendingan saya tadi gak usah ke masjid, tidur aja. Kan gak ada orang menyesal seperti itu. Itu berarti banyak orang maksiat yang sebenarnya membutuhkan rahmat. Beratnya di situ Bapak Ibu. Maka meninggalkan maksiat itu sebenarnya kebalikan dari melakukan perintah Allah. Kalau kita sudah tahu semua perintah Allah, tinggal dibalik aja. Ketika meninggalkannya berarti namanya maksiat. Sholat subuh ibadah, tidak sholat subuh maksiat. Pokoknya balikannya aja. Sedekah ibadah, tidak sedekah maksiat. Puasa ibadah, tidak puasa maksiat. Jadi kebalikannya. Jadi jumlahnya sama dengan jumlah kebaikannya, itulah maksiat. Tapi kebalikannya. Jadi segala perbuatan, tindakan yang menselisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan maksiat. Nah, kalau jenisnya mungkin bisa dikelompokkan menjadi dua, maksiat besar, maksiat kecil. Yang besar kita sudah tahu semua, zina, mencuri, merampok, membunuh. Nah, itu yang besar-besar, masih banyak lagi. Nah, yang kecil-kecil ini yang kadang tidak terasa Bapak Ibu. Cabang-cabangnya banyak. Ada maksiat pikiran, ada maksiat hati, maksiat ucapan, maksiat perbuatan, maksiat mata, maksiat tangan, banyak sekali cabangnya. Kalau Sayyidina Ali mengatakan, aku mendapatkan ilmu dari Rasulullah jumlahnya 1000 dan tiap satunya bercabang 1000. Jadi kalau kebalikannya itulah jumlah maksiat menurut Ali bin Abi Thalib. Di dalam hati saja Bapak Ibu kita bisa bermaksiat. Nate mboten Bapak Ibu mlebu masjid sebagai orang pertama. Sepi banget ini masjidnya ini. Wah, ternyata yang paling alim saya ini. Datang dulu. Ini kok maksiat Bapak Ibu. Jangan dikira merasa dirinya paling alim, paling hebat, top datang pertama di toko. Aku dikira. Ini ngomong dewe di dalam hati. Itu namanya ujub. Pamer pada dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu karena nggak diucapkan. Tapi itu pun namanya maksiat. Maksiat hati. Maksiat pikiran. Suka suudon. Suudon itu buruk sangka. Iyyakum wadonna fa inna donna akdabul hadis. Jauhilah olehmu, kata Nabi, buruk sangka. Fa inna dona, karena buruk sangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Dusta itu bohong, bohong itu dusta, bohong itu dusta, itu dosa besar. Lah ini sedusta-dustanya pembicaraan adalah buruk sangka. Apalagi buruk sangka kepada Allah. Oh, doaku ora ketompo-tompo ya, Ramadan meh selesai kok gak dikabulkan. Itu namanya buruk sangka. Diterima atau tidaknya doa itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Kewajiban kita hanya berdoa. Tidak mau berdoa itu pun maksiat, karena doa itu wajib hukumnya.
Maka kita harus berbaik sangka, siapa tahu Allah mengabulkan dengan cara yang ketiga. Tidak sekarang dikabulkannya, tapi besok ketika di akhirat kita lepas dari jembatan Shiratal Mustaqim, masuk melalui kebun surganya Allah. Gerbang pintunya berkelap-kelip lampu yang indah, pakai AC dan macam-macam. Mereka bisa bicara, ya fulan, aku adalah doa-doa yang engkau panjatkan dulu ketika di dunia. Allah dulu enggak mengabulkannya, sekarang Allah jadikan aku lampunya, jadikan AC-nya, hiasan kebunnya, menghiasi taman surgamu. Kata doa-doa kita dulu, besok ngomong doanya. Berbaik sangka kepada Allah, atau berbaik sangka kepada makhluk-makhluk yang lain. Sesama manusia, podo-podo tonggone, itu juga tidak boleh bermaksiat dengan cara suudon. Tangi jam loro bengi, metu ning jaba weruh tonggone, kricik wudu ning padasan, terus buruk sangka, keramas terus. Padahal mau tahajud, jam loro bengi wudur tahajud, suudon. Dikirane ramas terus. Itu juga namanya suudon. Jangan-jangan saya dirasani ibu-ibu ini. Aneng jadwal buka bersama 4 kali, trawehnya 2 apa 3 ya, subuhnya 2 apa 3 ya, berarti 10. Kayak aku teko kue meneh ora jelas. Jangan-jangan loh. Masalahnya nggih ya namanya manusia nggih, dikirane golek amplopan apa pripun. Wonten lho Bu, takmir masjid pundi niku sambat kali kula, Pak Ustaz, rono duwite. Ya aku mungguyu tak rangkul, Mas rasa dipikir, aku kula mriki ora golek amplopan kok. Kula golek rekaman dhewe niki, tak rekam dhewe, tak leboke YouTube niku. Ora golek amplop kok bingung niku. Sampai 2 kali Bu, traweh giliran kula takmire menghindar ngilang tanpa pesan, tanpa izin. Mergo isen kali kula mboten saged ngamplopi. Kali 2 kali 2 malam. Kula dilalang isinya banyak sekali 10 kali. Tak batin salah pesen kali kula. Alhamdulillah kula mboten nate absen tekone awal. Dadi dhewe malah bingung. Mungkin liyane do telat. Sampai bingung sampai enggak ada amplopnya. Isin ta nglungani dadi ngilang. Tak rangkep kabeh kula kaya dadi takmir dhewe. Wis Mas rasa dipikir dikira golek amplop. Kula amplop kathah teng warung niku. Ini ngasih kosong. Niku suudan boten pareng Bapak Ibu ya, namanya maksiat pikiran. Maksiat mata apa bisa? Wah sangat bisa. Kedep saja Bapak Ibu bisa menjadikan maksiat. Ya sing digedapi bojone tanggane ya jadi maksiat. Ucapannya juga begitu, bisa menjadi maksiat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada menjaga lidahnya. Lidah yang tak bertulang tapi berbahaya, salah ucap jadi masalah. Tidak cuma ucapan kata-kata yang keluar dari lidah, barang yang keluar dari lidah pun kalau tidak hati-hati jadi masalah. Jenengan apa Pak? Itu kan keluar dari mulut. Jenengan salah buang bu jadi masalah. Waton kecoh jadi masalah. Cobi jenengan nyapu ning dalan terus kecoh dilalah kena Pak RT. Wah dirasani nang rapat dirasani, diungkit-ungkit ora tau rampung. Nggih Bapak Ibu jangan coba-coba. Napa malih udune muncrat teng pundi-pundi kena kabeh. Saya punya pimpinan Bapak Ibu. Saya kurang apa ya? Saya kan berprestasi di sekolah, cari murid dapat banyak, rajin. Hanya kesalahan sekali saja dan itu enggak sengaja. Terlambat masuk mergo kula nek mangkat kan nyangking cah telu, tak titip-titipke dadi telat ado teng Bantul niku. Ning ngarepan wonten pimpinan, kecoh, mungkin ora sengaja ning kena sepatu kula. Kula mung ngelus dodo. Pun, iya mbake naik haji. Pulang cerita, di sana satu hotel satu kamar dengan orang-orang Nigeria. Kamar ibu lantainya isinya itu kabeh.
cerita kali kula wah ning ngono wong do itu kecoh kabeh. Kula tak batin itu balasannya. Balasannya ketika haji ini. Banyak orang meninggal ketika haji itu bukan karena kelemahan fisik, mergo auranya Bapak Ibu. Ini cerita. Jadi kalau bisa keluarnya menunggu orang yang keluar dari kamar agak lama, jangan langsung. Auranya beda. Orang-orang lain kita negara juga beda. Nigeria, Uganda kan mambune beda-beda toh Bu. Kita sesama pekerjaan ngadi mulia aja beda-beda Pak. Saya kalau mau keluar kamar mandi nanti ada orang nanti dulu. Dan sebaliknya kalau nanti nanti dulu nunggu dulu biar hilang karena baunya beda. Nah banyak jamaah haji meninggal kesusu keluar di kamar mandi langsung melebu, itu pingsan, banyak seperti itu, auranya seperti itu. Ya, apalagi yang lain-lain. Itu dari mulut. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu perbuatan-perbuatan yang menselisihi Allah itu termasuk maksiat. Nah saya menemukan Bapak Ibu beberapa bahaya maksiat. Jadi intinya kalau maksiat tidak ditinggalkan bahayanya nih Bapak Ibu. Satu, maksiat melemahkan keinginan berbuat baik. Akan berbuat baik tapi jadi lemah, tidak semangat gara-gara maksiat. Al-maksiyatu tud'ifu iradatal khair. Satu. Yang kedua, hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Jadi katanya sudah biasa. Itu bahayanya. Annahu yang salihu minal qalbi istiqbahuha. Dua. Yang ketiga, maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Hamba yang tadinya mulia bisa jadi hina gara-gara maksiat. Allah sudah memberikan contoh kepada Zulaiha, wanita cantik, istri pejabat, mencoba berbuat maksiat, menjadi terhina Bapak Ibu. Terhina di hadapan budaknya yaitu Nabi Yusuf yang menjadi pelayannya, terhina di hadapan Allah. Yusuf tidak bersalah, menuduhnya, memfitnah, itu sudah maksiat. Annal maksiata sababun ihawanil abdi ala rabbi. Tiga nggih, tak bacakan lagi. Yang keempat, maksiat menyebabkan kesialan. Nah ini Bapak Ibu, kalau selama ini kita sial, jangan-jangan ada maksiat. Ini evaluasi buat kita. Su'mudzunub. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang membuat kita gelisah, jangan-jangan maksiat. Kalau kadang teng perempatan Bapak Ibu, kok yo abang terus ora tau ijo. Kalau mikir, jangan-jangan maksiat ini. Tak eling-eling opo lho. Oh ya. Saya kurangi evaluasi, jadi lancar ijo lagi. Itu juga penghalang Bapak Ibu, karena mungkin banyak maksiat. Maksiat mewariskan kehinaan. Sudah hina mewarisi generasi pada anak turunannya. Ini yang juga bahaya Bapak Ibu. Kasihan anak-anak kita yang tidak bersalah menjadi kena imbasnya gara-gara kita maksiat. Ada lagi, anal maksiat tufsidul aqlu. Maksiat merusak akal. Nah ini, akal sudah tidak berfungsi, lupa daratan, lupa lautan, lupa ingatan, dan lupa kepada Allah karena sudah tidak diterima oleh akal. Itu pengaruh dari maksiat. Ada lagi, maksiat mengunci mati hati pelakunya. Tidak cuma pikirannya mati, akalnya mati, hatinya juga mati. Dalam riwayat lain, banyak tertawa hatinya akan mati. Boleh tertawa tapi jangan banyak-banyak. Tertawa secukupnya. Tertawa seperti tertawanya Nabi Ishak. Tertawa sedikit, senyum lebar. Jadi tengah-tengah. Tidak tertawa lebar, tertawa sedikit, senyum lebar. Itu namanya tertawa secukupnya. Sodaqah. Kalau terbahak-bahak sampai mangap, nanti nyamuk masuk, wah itu bahaya. Itu juga termasuk maksiat, akan mengunci mati pelakunya.
Lagi Bapak Ibu, maksiat mendatangkan laknat. Harusnya yang datang rezeki, karena ada maksiat terhalang, yang datang malah laknat. Naudzubillah min dalik. Itu bahaya maksiat. Sebenarnya rezeki kita tiap hari datang Bapak Ibu, tiap hari datang. Jangankan kita yang bekerja cecak Bapak Ibu, kerja mboten, nggak kerja. Coba lihat lagunya, cicak-cicak di dinding. Kenapa di dinding? Anak-anak kisor toto layang, gendeng toyak tikus apa kucing. Maka di dinding aman. Kucing nggak bisa naik ke dinding, ayam yora iso, aman. Allah tempatkan cicak pada tempat yang terbaik, yaitu dinding. Diam-diam merayap, sabar, tabah ulet. Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang, Allah datangkan nyamuk buat cicak. Kowe rasa kerja, dikir saja. Dikir itu jangan dikira. Nah, itu dikirnya cecak. Dengan berzikir Allah datangkan rezeki, namanya nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Cecak Bapak Ibu, dijamin rezekinya. Kenapa kita kok semakin seret rezekinya? Datang rezeki mengucur dari langit, tapi tertutup oleh perisai yang namanya maksiat. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu datang ke tempat kita, masuk ke pikiran kita, menghunjam ke hati kita, cuma gara-gara maksiat kemudian terhalang. Mungkin itu Bapak Ibu jawabannya. Nah, inilah banyak macam bahaya yang diakibatkan oleh maksiat. Mari Bapak Ibu kita tinggalkan maksiat. Yo eling-eling para umat, urip ing dunya iku mung sesaat. Mula sedulur ayo tobat saking sedaya perkara maksiat. Mumpung umure durung telat, mumpung nyawane rung ketekan wafat, mumpung awake diparingi sehat, mula ojo nganti ninggal salat, supaya besok wonten akhirat pikantuk nikmat tepi saking asap. Prayogane becik manut wae marang tuntunan Quran, tuntunan hadis. Apa boten? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfadaya jiratal alami, ya uhailal juni wal karomi. Apa mboten? Yang pendek aja. Ya Rasulullah salamun alaik. Apal? Ya sarang-sarang. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfadaya jiratal alami, ya uhailal juni wal karomi. Setunggal balik. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfadaya jiratal alami, ya uhailal juni wal karomi. Makatan Bapak Ibu, poin terakhir 1 dari 10 amalan resep dari Syekh Abu Hasan
As-Sadili, Imamul Kutubi wal Ghaud wa Sultan Auliyah, yang setiap tahun, setiap Ramadan selalu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kita berupaya dengan menjalankan 9 perintah dan meninggalkan 1 larangan tadi berupa maksiat. Insya Allah nanti malam kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sepertinya pagi ini pertemuan terakhir saya, cukup banyak di sini, maka sudah pasti banyak kesalahan yang tidak disengaja yang diperbuat oleh saya, yang mungkin meresahkan hati Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu curiga, ngerasani suudon dan sebagainya. Itu karena kesalahan saya. Maka maafkan saya seikhlas-ikhlasnya. Apalagi mungkin nanti di bulan Syawal tidak bertemu, maka pagi ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ajmain wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan dan mempertemukan bulan Ramadan lagi di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.